Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran matematika di channel Tanya PR Matematika. Untuk video kali ini kita akan membahas kemampuan hitung dasar matematika, di mana ini merupakan syarat minimum siswa itu bisa mengikuti pelajaran matematika di tingkat SMP maupun tingkat SMA. Nah, di operasi hitung yang akan kita bahas ini ada beberapa. Yang pertama itu adalah operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jadi ada penjumlahan, pengurangan bilangan bulat, yang mana ini banyak sekali siswa yang masih melakukan kesalahan di operasi hitung ini. Yang kedua, operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kemudian yang ketiga, operasi pada pecahan. Yang keempat, perbandingan, dan yang terakhir operasi aljabar. Nah, ini kita akan membuat beberapa video. Yang pertama, isinya itu untuk yang video kali ini itu adalah operasi penjumlahan, pengurangan, dan operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, dan video yang kedua itu operasi pada pecahan dan perbandingan. Nah, untuk yang terakhir ini operasi aljabar, sebenarnya di channel Tanya PR Matematika itu sudah ada video yang membahas operasi aljabar itu sendiri. Penjumlahannya gimana, perkaliannya gimana, dan memfaktorkan itu caranya gimana. Ya, itu sudah lengkap di channel Tanya PR Matematika. Oke. Langsung saja untuk materi kali ini, yaitu operasi penjumlahan. Nah, ini saya sudah siapkan 5 soal terkait operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Silahkan dicoba terlebih dahulu untuk mengetahui sejauh mana kalian itu sudah menguasai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, silakan dicoba dulu sebelum kita lanjut pembahasannya. Oke, yuk kita langsung jawab ya hasilnya ya. Untuk yang pertama, nomor 1 ini gampang ya. Ada 17 ditambahkan 26. Ini 17 ditambahkan 26 untuk soal nomor 1. Jawaban di soal nomor 1 ini gampang, bisa langsung dijawab. 17 tambah 26 itu berapa? Sret, bisa ya. Nah, atau kalau masih belum bisa, kita gunakan aja 17 26 disusun. Nah, 7 tambahkan 6 itu 13. Kemudian simpan 1, ditulis 3. 2 tambah 1 itu 3, dengan simpenannya 1 berarti 4. Oke, jadi jawabannya untuk nomor 1 adalah 43. Soal nomor 2. Yuk kita coba soal nomor 2. Untuk nomor 2 ini masih gampang. Tinggal dikurangi 27 dikurangi 12. Kita juga bisa menggunakan operasi hitung pengurangan dengan cara menyusun. 27 dikurangi 12 ya. 7 dikurangi 2 itu ketemu 5. Kemudian 2 dikurangi 1 ketemu 1. Jadi jawabannya ini 15. Oke, ini 1 dan 2 belum ada masalah. Nah, ini operasi penjumlahan pengurangan ini akan timbul kesalahan ketika sudah membahas yang mana soal nomor 3 atau soal nomor 4, yaitu ketika ada tanda yang berbeda. Oke, untuk mengerjakan soal ini saya hapus dulu ya. Ini kita punya kunci kayak gini, Rek. Kalau tanda dari yang dioperasikan tandanya itu sama, maka cara mengerjakannya ditambah ya. Kalau sama ditambah, kalau beda ntar dikurang. Sama ditambah, beda dikurang. Atau ini disingkat aja dengan bekur. Sama ditambah, beda dikurang. Yuk kita singkat kayak gini. Satam bekur. Saya tuliskan aja. Satam bekur. Satam bekur. Sama ditambah, beda dikurangi. Jadi kalau tandanya sama, operasi yang kita lakukan itu ditambahkan aja bilangannya. Tetapi kalau tandanya berbeda, maka dikurangi aja
bilangannya. Kita langsung terapkan di soal nomor 3. Soal nomor 3 diketahui di situ ada minus 36 dengan 21. Minus 36 dan 21. Coba kita lihat tandanya, apakah dia sama atau berbeda. Yang 36 ini tandanya minus 36, berarti negatif. Yang ini plus 21, satunya negatif, satunya positif, berarti dia ikut yang berbeda. Satam bekur, sama ditambah beda dikurangi. Karena ini berbeda, di oret-oretannya kita tuliskan aja seret kayak gini. 36 ini kita kurangi dengan 21. Seret, karena beda dikurang. 6 dikurangi 1 itu adalah 5. Kemudian 3 dikurangi 2 itu adalah 1. Berarti jawabannya 15. Terus tandanya gimana? Tandanya itu kita ikuti aja yang bilangannya itu yang lebih besar. Yang lebih besar tanpa melihat positif negatifnya ya. Contohnya kayak ini, 36 dengan 21 itu lebih besar yang mana? Lebih besar yang 36. Berarti tanda yang kita pakai itu adalah negatif. Jadi hasil minus 36 tambahkan 21 itu nilainya adalah minus 15. Oke. Gitu ya. Nah, kita ingat-ingat satam bekur, sama ditambah beda dikurang. Oke. Lanjut nomor 4. Nomor 4 diketahui ada minus 48. Minus 48 kita tambahkan dengan minus 19. Mungkin di sini operasi yang double ini ada minus dengan plus dengan minus itu kita operasikan dulu. Nah, plus kalau kita kalikan dengan minus, plus kalau ketemu dengan minus itu nilainya adalah minus. Benar gak? Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut di sifat perkalian. Bentar ya. Plus minus itu hasilnya gimana, minus plus gimana, min gimana, itu akan kita bahas di perkalian bilangan bulat. Untuk saat ini kita gunakan aja plus kalikan minus itu nilainya adalah minus. Berarti di sini minus 48 ini kita ganti dengan minus 19. Coba kita lihat di sini tandanya yang pertama minus 48, yang kedua minus 19. Di situ sama atau berbeda? Oh, ternyata ini tandanya sama-sama negatif. Maka di oret-oretannya kita tambahkan karena sama ditambah. Satam bekur, sama ditambah jadi 48 ini kita tambahkan dengan 19. Seret. 8 tambah 9 itu 17, kita simpan 1, 4 tambah 1, 5, tambah lagi dengan simpanannya berarti jadinya 6. Jadi jawabannya adalah 67. Oke, tandanya gimana? Tandanya boleh kita gunakan cara yang tadi, lihat bilangan yang terbesar. 48 dengan 19 itu lebih besar 48, berarti tandanya yang kita pakai adalah negatif. Oke, jadi jawabannya negatif 67. Oke, kayak gitu ya. Paham ya? Alhamdulillah. Oke. Nomor 4 seperti itu. Ingat-ingat penjumlahan operasi penjumlahan pada bilangan bulat atau pengurangan itu kita gunakan satam bekur, sama tambah beda dikurangi. Nomor 5. Ini enak ya. Soalnya mudah. 276 dikurangi 194, ini jelas operasinya kita kurangi. Kenapa kok dikurangi? Karena satunya positif, satunya negatif. Jadi dikurangi. 276 kita kurangi 194. Yuk dikurangi 6 dikurangi 4 itu 2. Kemudian 7 ini gak bisa ya, dikurangi dengan 9. Berarti seret ini jadi 17. Pinjam 1 jadi 2-nya ini tinggal 1. 17 dikurangi 9 itu 8. Kemudian 1 dikurangi 1 0. Jadinya 82. Oke, tandanya positif ya, ikut yang lebih besar. 276 dengan 194 lebih besar 276, tandanya dia positif.
Oke. Seperti itu ya cara mengerjakannya. Oke, gimana? Udah paham ya? Ingat di situ kuncinya adalah satam bekur, sama ditambah beda dikurangi. Tandanya gimana? Tandanya itu ikut bilangan yang lebih besar. Oke. Sip ya. Kalau sudah melihat jawabannya, coba ini ada 5 soal lagi sebagai latihan. Silahkan kalian coba untuk menyelesaikannya. Oke, silakan dicoba ya untuk latihannya. Ingat satam bekur sama tambah beda kurang. Silakan, selamat mencoba ya. Oke, kita ke materi selanjutnya yaitu operasi perkalian. Operasi perkalian. Nah, kalau kita bahas operasi perkalian atau pembagian, saran saya sih hafalkan operasinya, hafalkan perkalian 1 sampai 10 ya, itu dihafalkan. Ya, karena dengan menghafal itu akan memudahkan kalian untuk memahami perkalian maupun pembagian. Coba misalkan kita tes 7 kalikan 9 berapa? Nah, jawabannya 63. Ya, 7 kali 9 63. 2 kalikan 9 18. 6 kali 7 42 dan seterusnya. Itu wajib dihafalkan ya. Sehingga ketika kita ketemu soal itu bisa langsung menjawab kalau perkaliannya itu sebatas 1 sampai 9. Nah, 1 sampai 10 lah ya. 6 kali 8 berapa? Nah, ini kalau nggak hafal itu ya gimana ya? Akan kesulitan ntar ya. Oke, 6 kali 8 itu hasilnya berapa? 48. Kayak gitu ya? Iya, benar. Jadi ini wajib hafal. Wajib untuk kelas SMP maupun SMA. Kalau masih belum hafal perkalian, silakan dihafalkan. Nggak sulit. Atau kalau nggak mau menghafal ya banyak berlatihlah untuk perkaliannya. Oke, yuk. Nah, ini kalau sudah ketemu dengan tanda-tanda yang berbeda, 21 kalikan -3 itu akan kebingungan si siswa. Nah, untuk menyiasati ini kita gunakan ini, Rek. Kalau dia tandanya sama, maka hasilnya itu adalah positif. Jadi tandanya sama, hasilnya positif. Kalau tandanya beda, maka hasilnya negatif. Sama positif, beda negatif. Nah, sama positif, beda negatif. Kita singkat dengan ini, Rek. Sampubeni. Sampubeni itu untuk menghafalnya. Sama nilainya positif, kalau beda nilainya negatif. Sampubeni. Ya guru. Nah, untuk menghafal ini ya. Sama positif, kalau beda negatif. Oke, yuk kita coba di sini. Kita terapkan. 21 dikalikan -3. Berarti itu tandanya berbeda. Maka hasilnya entar nilainya sama positif, beda negatif. Karena berbeda negatif. Tinggal kita kalikan antara 21 ini, dioret-oretannya 21 kalikan 3. Yuk kita kalikan. 3 kalikan 1 ketemu 3. 3 kalikan 2 ketemu 6. Berarti jawabannya 63. Karena tandanya tadi negatif, berarti minus negatif 63. Oke, kayak gitu ya. Yuk coba ke soal nomor 3. Ada -14 dengan -6. Satunya negatif, satunya juga negatif. Karena dia sama, maka yang kita jadikan dia tandanya positif. Jadi ini positif. Nah, positif berapa? Positif tinggal kita kalikan. Itu ada 14, kita kalikan 6, disusun aja. 6 kalikan 4, 6 kali 4 berapa, Rek? Nah, ini wajib hafal ya, 24.
6 kali 1 6 dengan simpanan 2 berarti 8. Oke. Jadinya 84. Nah, positif itu gak usah ditulis. Jadi hasilnya adalah 84. Oke. Yang berikutnya yang nomor 4. Di situ ada negatif 52 dengan positif 7. Tandanya berbeda, maka hasilnya adalah negatif. 52 kita kalikan 7. 7 kali 2 itu 14, simpen 1. 7 kali 5 35 dengan simpanan 1 jadinya 36. Hasilnya negatif 364. Oke, kayak gitu. Terakhir untuk soal nomor 5. 367 kalikan 24. Nah, ini jelas ya, positif dengan positif, tandanya dia sama, maka hasilnya adalah positif, tidak usah ditulis, tinggal 367 kita kalikan 24. Yuk dikalikan susun. Yang pertama kita pakai 4 kalikan 7 itu 28, kita simpen yang 2, 8-nya kita tulis. 4 kali 6 24 dengan simpanan 2 darinya 26, kita tulis 2. Ya, tulis 6 simpen 2. 4 kali 3 12 dengan simpanan 2 itu ketemu 14. Oke. Yuk terus kita lanjutkan dengan bilangan 2. Bilangan 2 yang kita pakai 2 kali 7. Kita taruh di sebelah sini 14 simpen 1. Kemudian 2 kali 6 12 dengan simpanan 1 jadi 13, disimpan lagi 1. Kemudian 2 kali 6 itu 2 kali 3 6 dengan simpanan 1 jadi 7. Sip, kita tambahkan 8, 6 tambah 4 10, simpan 1, 4 tambah 3 itu 7 dengan simpanan 1 jadi 8, 7 tambah 1 jadinya 8. Sehingga ini ketemu 8.808. Oke, seperti itu operasi perkalian. Oke, ya bisa ya. Nah, oke. Kalau sudah lancar di sini, nah, bisa dicoba soalnya ya. Ingat, dalam perkalian operasi bilangan bulat sampo beni, sama, positif, beda, negatif. Ini juga berlaku untuk pembagiannya. Jadi kalau ketemu ini positif kalikan positif nilainya apa? Oh, positif kali positif ya positif. Negatif kali positif nilainya beda, berarti dia negatif. Negatif dibagi negatif, nilainya adalah negatif karena dia salah, positif karena sama. Jadi pada perkalian ataupun pembagian ini yang kita miliki ya. Sampo beni. Yuk untuk latihan bisa dicoba ini. Jangan sampai salah dalam menentukan tanda positif dan negatifnya. Oke. Silakan dicoba, kita lanjut ke materi berikutnya. Operasi pembagian ini bisa kalian coba terlebih dahulu. Ada 5 soal untuk dijawab. 56 dibagi 7, 234 dibagi minus 6 dan seterusnya bla 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 bla. Oke, ini cara mengerjakannya. Ini kalau pembagian itu tidak lepas dari perkalian, sehingga menghafal perkalian akan memudahkan kalian untuk mengerjakan soal-soal pembagian. Jadi wajib hukumnya untuk hafal perkalian 1 sampai 10 ya. Yo, ini 56 dibagi 7. Wow, 56 dibagi 7 ini gimana caranya? Nah, kalau gak hafal ya sulit ya. 56 dibagi 7, kita cari perkalian yang menghasilkan 56. 7 dikalikan berapa? Hasilnya 56. 7 kita kalikan dengan 8. Iya. Jadi nilainya adalah 8. Ya seperti itu. Oke, bisa ya? Ini wajib hafal. Oke, misalkan kayak ini 72 dibagi 8 nilainya berapa? 8 kali berapa nilainya 72? Nilainya 9. Ya seperti itu. 36 kita bagi dengan 6 nilainya berapa? Ya 6. Kenapa? 6 kali 6 sama dengan
36 dan seterusnya. Ini wajib untuk menghafalkan perkalian. Saya ulang-ulang terus biar kalian itu tahu bahwa itu memang harus untuk hafal perkalian. Oke. Selanjutnya, bagaimana kalau ada bilangan negatif? Ini sama ya. Kalau negatif dengan positif berarti hasil pembagiannya sudah kita bahas negatif. Ya, jadi soal nomor 2 ini pasti nilai akhirnya adalah negatif. Kita gunakan Progapit untuk soal nomor 2. Ada berapa tadi itu? 234 kita bagi dengan 6. Negatifnya untuk menentukan tandanya ntar ya. Ya, caranya ini harus tahu perkalian dengan 6. Saya tuliskan aja. 6 kali 1, 6 kali 2 itu adalah berapa? 12. 6 kali 3 itu 18. 6 kalikan 4, 24. 6 kali 5, 30 dan seterusnya. Ini wajib hafal. 2 dibagi 6 ada nggak? Nggak ada. Berarti yang dipakai ini 23. 23 dibagi 6 berapa? Kita cari bilangan perkalian 6 ini yang nilainya di bawahnya 23. Oh, ini 24 sudah di atasnya. Berarti yang kita pakai adalah 6 kali 3. Jadi yang kita tuliskan 3 di sini. Nah, terus ini kita kalikan 3 kali 6 itu 18. Habis itu kita kurangi. Hilang, ini jadi 13. 13 dikurangi 8 itu 5 ya. Kemudian 1 kurangi 1, 1. 5 dibagi 6 gak bisa, 4-nya ini turun. 54 dibagi 6 kita cari. Ada gak? Ini belum, masih jauh. Jadi kita cari dulu. Ini 36. 6 kalikan 7 42. 6 kalikan 8 48. 6 kali 9 itu 54. Oh, ini ada. Jadi jawabannya adalah 9. Nah, 9 dikalikan 6 itu 54. Dikurangi 0. Nah, sip kayak gitu ya. Jadi jawabannya adalah 39. Nah, karena tadi itu positif dibagi negatif nilainya negatif, maka jawaban akhirnya negatif 39. Oke, untuk kalian yang sudah hafal perkalian dengan 6, proses yang sebelah sini itu gak usah dipakai lagi. Jadi gak usah menuliskan kayak ini. Ini untuk yang belum hafal aja ya. Oke, maka dari itu saya katakan lagi wajib hafal perkalian 1 sampai 10. Yuk kita lanjut di soal nomor 3. Soal nomor 3 coba kita lihat tandanya. Negatif dibagi negatif. Sampo Beni. Kalau sama positif, kalau beda negatif. Ini ternyata sama-sama negatif. Berarti sampo sama positif. Jadi nilainya adalah positif. Nomor 3 kita operasikan 540 dibagi dengan 12. Itu yang kita bagi. Perkalian dengan 12. 12 kali 1 12. 12 kalikan 2 ketemu 24. 12 kalikan 3 itu 36. 12 kalikan 4 itu 48. 12 kalikan berapa? Kalikan 5 itu 60. Oke, ini ternyata kita cari 5 dibagi 12 itu gak bisa. Berarti yang kita pakai 54. Kita cari bilangan di sini yang nilainya di bawahnya 54. Ternyata 48. 48 itu 12 kalikan 4. Kita tulis di sini 4. 4 kali 12 itu berapa tadi? 48. Yuk kita kurangi. 14 dibagi 8 itu dikurangi 8 itu adalah 6. Oke, turun di sini 60. 60 dibagi 12. 60 dibagi 12 berapa? 60 dibagi 12. Oh, ini ada. 12 kalikan 5. 60. Berarti ketemu 5. 5 kali 12 ini 60 dikurangi jadi 0. Sehingga jawabannya adalah 45. Tandanya apa tadi? Tandanya positif. Ingat kalau positif gak usah ditulis. Yang ditulis itu jika negatif. Oke, udah ya. Nah,
Yuk kita lanjut ke soal nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4 dan nomor 5 ini yang diminta adalah hasil pembagian dengan dua angka di belakang koma atau lebih sering dinamakan dua desimal ya. Dua desimal atau dua angka di belakang koma. Nomor 4 ini positif, ini jelasnya tandanya pasti positif ya. Positif dibagi positif pasti positif. Jadinya nomor 4 itu kita pakai Prokapit 347 dibagi 4. 34 dibagi 4 ada nggak? Kalau 3 dibagi 4 nggak bisa ya, langsung aja 34 dibagi 4. Berapa? 4 kali 1 4, 4 kali 2 8, 4 kali 3 12, 4 kali 4 16, 4 kali 5 20, 4 kali 6 24, 4 kali 7 28, 4 kali 8 32. Oke, berarti ini jadi 8 ya. 8 kali 4 itu 32. Set. Ini 2 ya. Oke. Jadi 7, 34 dikurangi 32 itu 2, 7-nya keluar turun, 27 dibagi 4 ada enggak? Sret. Yang di bawahnya ini ya berapa tadi ini? Tuh 2 3 4 5 6. 6. 24. Dikurangi. Ini 1. Nah, ini karena sudah gak ada yang diturunkan lagi, maka kita turunkan 0 di sini, tapi di sini kita kasih koma. Ya. 10 dibagi 4 ketemu 2. 2 kali 4 itu 8. Dikurangi lagi 10 dikurangi 8 itu 2. Nah, ini 0 turun lagi ya. Ini gak usah kita tambah koma lagi. 20 dibagi 4 itu ketemu 5. Jadinya 5 kali 4 20. Seret 0. Nah, oke, jawabannya 86,25. Sesuai dengan yang diminta, dua angka di belakang koma. Jadi 86,25. Oke. Itu tinggal dikurangi aja ya. Tinggal Prokapit aja. Nomor 5 itu yang diminta 916 kita bagi dengan 3. Oke. 9 kalau dibagi 3 nilainya 3, ketemu 3 ya. 3 kali 3 9 dikurangi jadi 0. Nah, ini 1 turun. Nah, ini kalau 1 turun, nah ternyata ini kan nggak bisa nih dibagi. Nah, terus gimana? Nah, kita tuliskan 0 ini Rek, karena sudah turun tadi, maka ini tuliskan 0. 0 kalikan 3 itu 0 dikurangi jadi 1. 6-nya baru kita turunkan lagi. 16 dibagi 3 itu ketemu 5. 5 kali 3 itu 15. Seret. Dikurangi jadi 1. Karena sudah gak ada yang diturunkan, ini kasih 0. Turun 0-nya ke sini. Yang atas kasih koma ya. 10 dibagi 3 itu 3. 3 kali 3 9. Dikurangi lagi 1. Ini 3 lagi. Turun 0 ya. 3 kali 3 itu 9 dan seterusnya. Ini kalau diteruskan ini gak bakal berhenti. Jadi seperti itu. Karena mintanya itu dua angka di belakang koma, maka hasilnya adalah 305,33. Jadi kita pakai 33 aja. Nah, itu ntar untuk menuliskan itu dikenal pembulatan ke atas dan pembulatan ke bawah ya. Pembulatan ke atas itu jika yang dihilangkan setelahnya itu adalah lebih besar dari 5. Contohnya misalkan kita punya 325,376. Nah, jadinya berapa ini? Kalau dibulatkan ini jadinya 325,38. Jadi 7-nya itu dibulatkan ke atas karena 6-nya itu lebih besar dari 5. Oke. Misalkan 42,274 misalkan ya. Berarti ini ditulisnya 42,27. Kenapa? Karena ini kurang dari 5, maka yang 7 ini dibulatkan ke bawah. Jadi gak usah ditambah 1. Jadi 27 aja. Sip ya? Ngerti ya? Oke, seperti itu operasi pembagian.
Nah, untuk latihan soal, ya, ini bisa dikerjakan untuk mengingat kembali pada operasi perkalian dan pembagian itu kalau tandanya sama yang dikalikan maka hasilnya positif, kalau berbeda hasilnya negatif, disingkat dengan sampo beni. Pada penjumlahan atau pengurangan di bilangan bulat, yang diingat adalah satam bekur, sama ditambah beda dikurangi. Tanda yang digunakan itu adalah tanda dari bilangan yang lebih besar. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Semangat mencoba. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.